Ketemu lagi sama saya dan tentunya masih di sini, masih di channel ini, channel Bro Official. Sobat Bro, di video ini saya coba sampaikan kepada Sobat Bro semuanya tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan ketika Sobat Bro itu mau memulai suatu bisnis atau usaha, atau katakanlah tips memulai suatu usaha atau bisnis. Saya akan coba infokan atau beberkan kepada Sobat Bro semua yang ingin dan akan memulai suatu bisnis, baik itu yang modal kecil ataupun menengah ataupun modal tinggi. Kalau teman-teman mau memulai suatu usaha, pilihlah yang sesuai dengan besaran budget atau modal yang sudah ada di tangan Sobat Bro. Jadi cara memilih usahanya harus sesuai dengan modal yang kita punya. Jangan dengan modal hanya 5 juta, misalnya katakan 5 juta, Sobat Bro ingin jualan sembako yang notabene besaran modalnya itu harus di atas 100 juta. Misalnya seperti itu. Jadi sebelum memulai suatu usaha, tentukan dulu jenis usaha yang akan Sobat Bro pilih dan sesuaikan dengan modal yang Sobat Bro punya. Kalau modalnya kecil, kemudian memulai suatu usahanya yang kapasitasnya atau skupnya besar, ya akhirnya baru mulai saja udah tepar, ya kan? Jadi lebih baik sesuaikan dulu besaran modal dan memilih usaha yang tepat untuk jumlah modal sekian, misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan terlebih dahulu. Setelah modal siap, jangan lupa Sobat Bro juga harus meriset atau melihat pangsa pasar. Jadi sebelum kita terjun, jadi Sobat Bro harus melihat dulu pangsa pasarnya seperti apa. Jadi riset dulu, kemudian Sobat Bro lihat dulu bagaimana pasar, kemudian kesulitan-kesulitan apa yang akan timbul setelah kita memulai suatu bisnis tersebut. Katakanlah di pasar misalnya, apa yang lebih laris, kemudian siapa aja nanti pembelinya, kan sudah terbayang tuh. Contohnya seperti yang saya lakukan, saya usaha jualan kantong plastik. Pangsa pasar saya sudah tentukan bahwasanya pangsa pasarnya itu tidak terpaut hanya kepada orang-orang yang datang ke pasar, tetapi saya lebih menyasar kepada para penjual atau para pedagang yang ada di pasar itu sendiri. Seperti itu secara garis besarnya. Kemudian Sobat Bro itu harus mengalokasikan. Jadi menggunakan modal dengan tepat. Misalnya dengan modal 1 juta, si modal ini jangan Sobat Bro belikan barang yang mati. Misalnya modal 1 juta, Sobat Bro belikan, misalnya katakanlah belikan peralatan, ya kan? Peralatan sudah dibeli, atau misalnya katakanlah membeli meja atau membeli taplak, umpamanya seperti itu. Jadi begitu itu sudah terbeli, tetapi barang yang akan kita jual belum terbeli. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi utamakan atau alokasikan modal itu dengan tepat. Uang yang sudah direncanakan untuk modal, nah seyogianya diperuntukkan untuk modal. Jangan membeli atau menggunakan uang tersebut untuk hal yang selain daripada yang akan kita jual. Jadi kalau misalnya katakanlah saya di tempat plastik, jual plastik, uang modal ini tidak saya belikan untuk beli rak atau beli apa, itu harusnya sudah dialokasikan masing-masing. Jadi yang untuk belanja barang ya untuk belanja barang, kemudian untuk belanja perlengkapan ya perlengkapan. Jadi sudah dialokasikan dengan tepat. Seperti itulah kira-kira Sobat Bro. Sebisa mungkin memanfaatkan peralatan yang ada. Misalnya katakanlah kita mau jualan, kita memerlukan meja, memerlukan rak, kemudian memerlukan peralatan-peralatan yang segala macamnya itu. Nah, pergunakan dulu yang kita punya. Jadi jangan mempergunakan
atau membeli, karena itu akan menambah budget modal. Usahakan yang ada kita manfaatkan, misalnya bawa dari rumah, butuh kursi kita bawa dari rumah, butuh meja bisa minjem, kalau punya ya pakai sendiri, yang ada dipergunakan. Misalnya kalau di pasar biasanya banyak kotak-kotak kayu bekas buah, bekas sayuran. Kalau nggak ada meja, itu manfaatkan. Atau mungkin keranjang-keranjang yang bekas buah, itu bisa dimanfaatkan. Usahakan jangan beli dulu sebelum anggaran dan modal itu lebih. Gitu Sobat Bro. Langkah berikutnya adalah memilih lokasi yang tepat. Ingat, memilih lokasi yang tepat. Misalnya kalau mau berjualan makanan, pilih misalnya perempatan jalan, pusat keramaian, atau mungkin keluar gang, atau masuk gang. Sobat Bro bisa melihat tukang rokok yang suka ada di ujung gang masuk, jalan masuk. Nah, tempat-tempat seperti itu sangat strategis untuk berjualan, baik berjualan makanan ataupun berjualan toko-toko kelontong seperti itu. Atau di tengah-tengah kampung, misalnya kalau mau buka toko sembako. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi lokasinya dilihat dulu, dikeker-keker dulu, dilihat dulu dengan detail. Jadi jangan asal main buka, udah tahu tempatnya nggak pernah dilewatin orang, nggak pernah ada orang berkunjung ke situ, tahu-tahu kita jual makanan. Ya wes, ambrol. Nggak ada lagi orang yang datang. Atau misalnya lebih tepatnya di pasar. Di pasar meskipun berdesak-desakan, meskipun ramai, kumuh segala macam, ya itu disitulah tempat yang sangat potensial sekali dan menjanjikan untuk dijadikan tempat bisnis. Ada lagi satu yang menarik lagi nih, tambahan. Sekarang kan sudah era modern, pergunakan sosial media agar jualan kita semakin ramai. Misalnya kalau berjualan tas, berjualan makanan, berjualan segala macam, kita bisa menggunakan sosial media sebagai tempat atau sarana untuk berjualan atau memasarkan dagangan kita atau memasarkan apa yang kita jual tersebut. Ini sangat bagus. Apalagi sekarang sudah lagi tren ya, orang berjualan di media sosial. Gitu Sobat Bro. Dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan modal dengan bijak. Ini yang kadang-kadang sering gagal. Orang melakukan ini kadang-kadang sering gagal. Jadi modal itu tidak dipergunakan dengan bijak, ya. Jadi umpamanya belanja barangnya satu item ini dibelanjakan seabrek-abrek. Jadi sesuaikan kebutuhan, pergunakan modalnya dengan tepat, jadi tidak ada ketimpangan. Gitu Sobat Bro. Oke Sobat Bro,